Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ahad, al-malikus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di kesempatan kali ini saya bernama Zikra Lisa Fadli dari kelas 11 RPL akan menjelaskan atau menceritakan tentang Nabi Muhammad yang hendak hijrah ke Madinah. Dan ceritanya dimulai dari Darun Nadwa. Di Darun Nadwa terdapat perkumpulan kaum Quraisy yang mereka sedang berbincang tentang Nabi Muhammad karena mereka risih dengan adanya Nabi Muhammad. Dan mereka juga berpendapat, dari pendapat pertama dari Abu Al-Aswad berkata, mending kita usir aja Nabi Muhammad, biarkan dia sengsara di luar sana. Jadi Abu Al-Aswad ini mengusulkan bahwa mending kita buang aja nih Muhammad. Jadi Abu Al-Aswad berkata, mending kita usir aja nih Muhammad, biarin terlantarin di luar sana. Tapi pendapat pertama ini ditolak karena jika kita terlantarkan Muhammad di luar, maka dia akan menjadi pemimpin di luar sana. Karena jiwa kepemimpinannya Nabi Muhammad ini sangatlah kuat. Dan pendapat kedua yaitu Al-Bahtari, dari Al-Bahtari berkata, kita kurung aja Muhammad dan jangan kasih apapun sampai kapok. Jadi mengusulkan suruh Nabi Muhammad itu di penjara aja. Jadi nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih apapun sampai kapok. Dan pendapat kedua ditolak oleh pemimpinnya karena jika kita mengurung Muhammad, maka para sahabatnya akan tahu dan membantai kita. Jadi ya, nanti kalau misalnya kita kurung, terus pas dikurung nanti bakal banyak info-info yang nyebar ke para sahabatnya dan para sahabatnya malah ngebantai kita. Dan pendapat ketiga dari Abu Jahal berkata, bagaimana kalau setiap suku menebas kepala Muhammad. Jadi Abu Jahal ini ingin mengusulkan untuk setiap para suku menebas kepala Muhammad. Dan pendapat ketiga ini diterima karena jika kita menebas kepala Muhammad dari tiap suku, permasalahan tidak akan bisa dibawa ke pengadilan. Jadi sekitar 11 suku yang akan membunuh Nabi Muhammad. Dan setelah acara di Darun Nadwa yang tadi itu selesai, Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad dan Jibril menyampaikan bahwa Muhammad akan dibunuh dan sekaligus menyampaikan wahyu untuk hijrah. Jadi Jibril ini menyampaikan wahyu juga untuk hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dan di pengepungan di rumah Nabi Muhammad. Jadi di saat kaum Quraisy tidak mengepung Muhammad, mereka menunggu hingga larut malam dan seketika kaum Quraisy tidak bisa melihat apapun, seperti ditutupi tembok. Di saat itulah Nabi Muhammad berjalan keluar rumah dan menaruh pasir di atas kepala kaum Quraisy. Jadi Nabi Muhammad keluar dengan santai karena kaum Quraisy itu tidak bisa melihat apapun. Dan Nabi Muhammad meletakkan pasir di atas kepalanya, di atas kepala kaum Quraisy. Dan di next day-nya kaum Quraisy ini bingung kan, kok ini Nabi Muhammad gak keluar-keluar nih. Akhirnya ada orang intinya datang, terus orang ini ditanya sama kaum Quraisy, kamu lihat Nabi Muhammad keluar gak? Terus orang ini bilang, udah keluar dari tadi. Terus si kaum Quraisy ini gak percaya. Terus si orang yang ditanya itu bilang,
coba lihat di atas kepalamu ada pasir yang diletakkan sama Nabi Muhammad. Dan kaum Quraisy pun ngusap palanya dan ternyata ada pasir, guys. Dan next di Gua Sur. Setelah Nabi keluar dari rumahnya dan meletakkan pasir di atas kepala kaum Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad pun pergi ke Gua Sur. Mungkin sekian, that's all for me. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.